banyaknya desa yang masih tergolong miskin atau tertinggal dapat menghambat percepatan pembangunan Indonesia. Untuk mengangkat setiap desa yang tertinggal ini bisa dilakukan dengan berbagai inovasi. Melakukan inovasi adalah salah satu kunci keberhasilan menuju kesejahteraan masyarakat. Desa Inovasi merupakan program pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan energi lokal untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pendidikan. Program pemberdayaan masyarakat ini ditujukan untuk memajukan desa-desa yang masih tertinggal. Inovasi di sini tidak tergantung pada teknologi dari luar, tapi dilakukan dengan menggunakan apa yang sudah ada di desa tersebut dengan sebaik mungkin. Inovasi dalam pembangunan desa meliputi wilayah-wilayah ekonomi dalam usaha peningkatan pendapatan dan wilayah pelayanan publik dalam usaha peningkatan kesejahteraan serta peningkatan kualitas hidup. Kelurahan Melatiharjo, Kabupaten Demak adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang telah berhasil melakukan inovasi dan menjadi desa model pengembangan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian. Adanya usaha dan kerjasama dalam mensukseskan desa inovasi membuat masyarakat yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak ini mampu berpikir lebih maju. Kita ingin mengembangkan desa Melatiharjo sebagai desa inovasi, khususnya di bidang pertanian. Kita mulai dari penelitian-penelitian, pengembangannya, dan kemudian juga bagaimana inovasi ini berlanjut dengan ditandai juga dengan kerjasama di bidang teknologi informasi. Sehingga ke depan pertanian selain bisa lebih maju, juga petani akan menguasai informasi. Selama ini informasi pertanian sangat kurang. Misal informasi pasar, apa yang diperlukan, dan sebagainya. Nah, dengan hari ini kita adakan acara ini, kita harapkan nanti Desa Melatiharjo menjadi sebuah desa model yang bisa dikembangkan di desa-desa yang lain. Ada banyak kegiatan inovasi yang dilakukan di Desa Melatiharjo demi kesejahteraan bersama. Beberapa kegiatan inovasi ini mencakup dalam bidang pertanian, peternakan, dan teknologi. Desa Melatiharjo adalah salah satu lumbung padi andalan di Kabupaten Demak. Desa Melatiharjo diharuskan bisa memproduksi tanaman pangan, terutama padi, agar bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional dan menjadikan Demak sebagai lumbung padi nasional bersama dengan desa lain yang berada di wilayah Kabupaten Demak. Untuk itu, wilayah ini mengembangkan penanaman padi, terutama untuk jenis padi aromatik. Menurut hasil penelitian, jenis padi ini menghasilkan galur padi baru dengan aroma, kepulenan, dan jumlah bulir padi yang lebih banyak dari rata-rata jenis padi yang lain. Tidak hanya untuk tanaman pangan saja yang dikembangkan di wilayah ini, akan tetapi juga dikembangkan penanaman buah unggulan, yaitu buah kelengkeng dan buah lainnya. Saat ini, Desa Melatiharjo telah mengupayakan tidak hanya untuk pembibitan sektor pertanian saja, seperti padi dan kelengkeng, tetapi juga mengupayakan pembibitan ternak sapi, kelinci, dan kambing. Kaitannya dengan pakan ternak, banyak masyarakat di desa ini yang memanfaatkan limbah pertanian yang ada dan tidak tergantung pada rumput saja. Ya, harapan kami dengan adanya inovasi daerah dan pendampingan ini bisa membawa dampak yang lebih percepatan istilahnya. Kalau boleh dalam kata asing akselerasi, ini akan lebih terarah, ya, juga lebih terarah, lebih cepat, ya. Dan harapan kita ya bagaimana fasilitas ataupun pendampingan dari pemerintah ini benar-benar kontinu, ya. Untuk mendukung perkembangan Desa Melatiharjo, diperlukan juga kerjasama di bidang teknologi, terutama dalam mengenal pasar dan mempromosikan produk-produk yang dihasilkan dari Desa Melatiharjo. Dalam hal ini, Desa Melatiharjo melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya dengan Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Ya, saya kira masyarakat di Desa Melatiharjo dan sekitarnya sangat inovatif, karena pemimpinnya, Pak Lurah, juga seorang yang kreatif, memiliki komitmen yang tinggi dan ingin mengembangkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai inovasi yang dilakukannya di dalam bidang pertanian, mulai dari padi ke buah-buahan. Dan kami berharap agar
bersama-sama dengan masyarakat di beberapa desa dapat diciptakan klaster yang lebih besar lagi, karena dengan menciptakan suatu klaster, daya saing masyarakat menjadi lebih kuat, tidak terpecah-pecah, semua bersatu padu, mengorganisasikan dirinya secara gotong royong, dan akhirnya mereka dapat memastikan produk-produk yang bermutu itu dijamin penyalurannya, distribusi dengan baik kepada setiap orang yang membutuhkan. Ini saya hadir di Desa Melati Harjo ini di dalam rangka melihat langsung rekayasa genetika padi oleh Bapak Lurah. Riset yang bagus, cara yang bagus oleh Pak Lurah Melati Harjo ini, tetapi ini belum mendapatkan resmi keizinannya ya, belum diajukan. Jadi ini batas masih percobaan di Desa Melati Harjo, tapi hasilnya ternyata baik. Nah, hal-hal yang seperti ini sangat baik. Saya berharap ini nanti diresmikan, dikonsultasikan dengan BPPT supaya kalau ini nanti mendapatkan lisensi positif untuk dikembangkan dari varietas unggul berikutnya, saya kira ini juga menjadi sesuatu yang sangat baik. Dan sebelum saya ke sini juga saya berada di salah satu desa, bagian dari Desa Melati Harjo ini, mengembangkan tanaman kelengkeng itoh, dan ternyata tanah di sini cocok sekali. Nah, ini nanti percobaan riset seperti itu juga saya minta ditumbuh kembangkan. Jadi Demak dengan potensi-potensi padi, potensi buah, dan potensi perikanan yang baik ini, ke depan harus betul-betul diberdayakan, dibina, didampingi oleh para sarjana-sarjana kita, sehingga pertanian kita maju, jangan okol. Pertanian itu sekarang harus dikasih ilmu, jangan pokoknya, tidak. Ilmunya semua ada. Insinyur pertanian kita banyak sekali. Jadi para insinyur-insinyur muda ini saya berharap minta turun ke bawah, turun ke desa-desa, dampingi petani kita. Potensi-potensi yang ada di desa itu digali. Dari ilmu yang ada disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat situ, sehingga itu akan menjadi suatu potensi tumbuh di desa-desa ini. Dengan menyelenggarakan program desa inovatif ini, maka akan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat pedesaan, membangun infrastruktur yang lebih baik, dan mampu merubah citra pedesaan yang selama ini sering disebut sebagai sumbernya keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Oleh sebab itu, menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk membangun dan mengembangkan desa inovasi menuju perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik, maju, mandiri, dan sejahtera.